Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami yaitu Basa Bisa Bukan Basa Basi bersama saya Alin Salsabila Batiar dan Pak Giri. Halo Pak Giri. Halo. Salam kenal Pak. Salam kenal Iya. juga. Siap. Jadi tema kali ini yaitu ingin mengenal lebih jauh tentang Pak Giri. Padahal nggak penting sih ya mengenal saya. Penting sih menurut Oh, saya. Ya, siap, begitu. siap. Siap. Sebelumnya nama lengkap Bapak siapa? Saya Giri Rahayu Bastian. Oh, ada Bastian. Ada Bastiannya, Ih, tapi keren. bukan Bastian Steel ya. Nah, saya mah Bastian saja. Alamat Bapak di mana, Pak? Alamat saya sekarang di Jalan Jalan Raya Padaherang, tapi di daerah Ciganjeng alamatnya. Di Itu Desa Sindangwangi. itu tempat tinggal asli atau sebelumnya bukan di sini? Saya bukan orang sini, bukan orang Padaherang. Orang mana, Pak? Aslinya saya orang Tasikmalaya. Tasikmalaya. Mm-mm. Tepatnya di desa? Tepatnya di Karangnunggal, di daerah Karangnunggal di Kabupaten Tasik. Begitu. Jadi bukan orang sini. Gitu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada hunian gitu ya di daerah Padaherang. Hunian. Udah hunian. Karena udah kontraktor dulu mah. Yang ngontrak sana ngontrak sini kan. Jadi kontraktor Berpindah-pindah gitu. berpindah-pindah, Waduh. nomaden lah gitu. Kalau kata Pak iya. Herdi mah nomaden gitu. Sekarang mah alhamdulillah sudah maden. Gitu. Iya. Hmm. Jadi Alin itu pernah dengar Bapak itu pernah dipanggil Giriwil. Giriwil, iya, saya suka Giriwil. Iya. Kenapa? Kenapa bisa Giriwil dipanggil itu Giriwil, kan, Pak? tahu Giriwil artinya kan? Enggak. Giriwil itu kalau ada orang yang mancing gitu ya, Iya. dapat ikan, giriwil, giriwil gitu. Sendal. Apa sendal? Bukan giriwil, giriwil gitu. Ini bahasa apa ya? Bahasa Sunda. Oh, Iya. Alin Jawa. Oh, Alin Jawa nggak apa-apa tuh. Orang Sunda juga, orang Iya. Jawa juga banyak di sini yang udah bisa bahasa Sunda. Iya. Jadi orang Sunda itu bilang kalau mancing terus dapat ikan, giriwil, giriwil gitu. Oh, gitu. Nah, saya itu filosofinya kenapa suka email saya juga gitu, giriwil88@gmail.com. Waduh. Gitu. Kenapa Giriwil? L-nya 2. Jadi Giriwil itu artinya nama saya Giri. Will itu berarti dia memiliki cita-cita gitu ya. Orang yang memiliki visi gitu, memiliki cita. Jadi Tapi gitu. filosofinya dari dapat sesuatu kan dapat ikan, Giriwil, giriwil gitu. Orang yang mungkin saya berdoa mudah-mudahan apapun yang saya mau cita-citakan itu seperti mancing ikan dapat itu ikan, giriwil dapat lagi, mau ini dapat lagi gitu lah. Ih, Masya Allah. Maksanya sih seperti itu gitu. Iya. Bapak udah mengajar di SMK ini udah berapa lama, Pak? Udah dari 2010. 2010. Dihitung aja berapa tahun? Udah 13 tahun? Ya mau 13 tahun. 13 Masih 12 sih. 12. Karena 2010-nya akhir. Ya bulan Desember ya. Kesini awal Februari awal Desember. Awal tahun 2011 kesini itu. Jadi 12 tahunan lah. Mm. Sebelum di sekolah ini Bapak pernah mengajar di mana aja, Pak? Sebelum di sini saya dulu mengajar di Bandung di SMK 11 Negeri Bandung, lalu di SMK 1 Cendikia Budi Cendikia di Bandung. Hanya berapa bulannya? Hanya 6 bulan dulu mengajarnya, hanya 6 bulan. Lalu lulus kuliah, lalu daftar tes dulu, tes CPNS di Ciamis. Dapat di sini langsung 2011 itu langsung bekerja di sini. Waktu kuliah ngambil jurusan apa, Pak? Jurusannya Pendidikan Ilmu Komputer di Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Di Bandung dulu 2006 sampai 2010. Jadi lulus kuliah langsung daftar CPNS dapat di sini Jadi alhamdulillah. cocok ya sama di sini ya. Mudah-mudahan cocok lah. Saya cocoknya di darat sih bukan di air ya. Aduh, di air ikan dong. Iya. Bapak di sekolah ini ngajar mapel apa, Pak? Saya ngajarnya kebetulan hari ini tahun ini di kelas 11 dan di kelas 12. Untuk kelas 11 kompetensi di kejuruan di broadcasting kan. Lalu untuk kelas 12 PKL karena mereka masih PKL. Jadi sistemnya bimbingan gitu.
Walaupun saya sekarang masih belum tahu siapa siswa yang saya bimbing. Karena hanya 2 orang, 3 orang gitu. Nanti saya lah curhat sama Pak Cahya siapa siswa yang saya bimbing gitu. Pantesan aja Alin belum pernah ketemu sama Bapak, Iya. apalagi diajar. Soalnya masih kelas 10. Ya nanti insya Allah lah. Ya. Gitu. Gimana? Lanjutkan? Lanjut dong. Oh iya. Siap. Bapak punya hobi apa, Pak? Duh, hobinya banyak, hobinya. Kalau saat ini hobinya saya ini bertani. Saya Bertani. hobinya. Ya. Kalau hobi jangan kayak hobi ngajar. Ngajar mah bukan hobi menurut saya mah. Ngajar mah kewajiban gitu. Iya. Tapi kalau hobi mah saya lagi sekarang itu suka bertani gitu, menanam cengek. Cengek? Iya benar. Itu kata orang cengek itu walaupun banyak ya tapi gagal sebenarnya cengek. Kenapa itu semua. gagal? Karena gak ada yang manis semuanya. Ya, pedes ya kayak omongan tetangga. Iya bener, semuanya pedes kan. Gak ada cengek manis gitu, berarti gagal semua cengek itu sebenarnya. Betul. Dibeli lagi ya? Iya, udah pedes, padahal mah dibeli gagal lagi. semua ya. Aduh. Heeh. Barang gagal dijual, dibeli mahal lagi gitu. Makanya saya tanam gitu. Lagi suka sih, tapi mungkin beberapa bulan kemudian pindah lagi hobinya nanti. Nggak tahu lah. Kira-kira mau apa? Kira-kira hobinya ke depannya nanam duren kayaknya. Duren, waduh duren. Nanam duren. Tapi durennya yang sebulan jadi gitu. Ada emang? Ada. Nanam sekarang, set baru segini kan. Iya. Kan saya bosen tuh ya. Pergi ke pasar ya beli durennya, dapat duren gitu. Bisa dicoba ya teman-teman. Bisa, Seperti gitu. Pak Giri ini. Iyalah. Jadi podcast ini ya semakin ngaco lah nanti. Podcastnya. Gak apa-apa, mungkin teman-teman yang menonton suka. Ya mungkin ya. Ya mungkin bisa digaris bawahi itu mungkin. Mungkin ya. Banyak juga. Ini sih mohon ya, mohon di unsubscribe ya. Aduh, jangan dong. Ya nanti di subscribe lagi gitu. Ya, siap. Sebelum Bapak menjadi seperti ini, Jadi Bapak- seperti apa? ya maksudnya punya profesi seperti ini. Guru. Iya. Ya, siap. Dulu Bapak memiliki cita-cita apa? Cita-cita saya, Ya, dulu. cita-cita saya jadi guru. Oh, berarti tercapai ya, Pak? Tercapai, alhamdulillah Iya. gitu. Kalau orang lain kan biasanya, saya sebenarnya bukan ingin jadi guru. Kalau saya mah cita-cita ingin jadi guru. Jadi sejak dari awal ya, Pak? Sejak dari awal, dari SMA juga saya cita-cita jadi guru. Tapi gurunya guru teknik. Sekarang terkabul alhamdulillah jadi guru Ya, teknik. Masya Allah banget ya. Kalau jadi guru matematika mah Jangan. saya mah mencret gitu jadi guru matematika mah. Gimana? Jadi saya pribadi juga pusing sih kalau matematika. Iya, kenapa ya? Rata-rata siswa itu gak suka matematika, kenapa ya? Pusing, Pak. Nah, nanti kita datangkan lah podcastnya guru matematika. Iya, iya. Iya, Baik, nanti. baik, Di baik. sini kita nanti bikin whiteboard, nulis ngitung. Kamu yang nulis. Aduh, pusing banget kalau matematika tuh kayak Hmm. apalagi kalau jamnya itu masuknya yang siang, abis duhur. Waduh, Waduh, itu gak mau siapa banget. itu yang bikin jadwalnya ya? Tega Siapa banget ya? dia bikin jadwal. Matematika siang, olahraga Iya. siang, wah bahaya Udah itu. panas, Pusing, nanti kasihan disuruh kan. mikir lagi. Mm-mm. Aduh, Siapa capek sih itu? betul teman-teman. Cekek wes ya. Enggak jangan ya. Jangan dong. Bahaya itu jangan. sekarang lagi musim bullying, nggak boleh. Nilai kecil, bacok. Waduh, Iya sekarang kan gitu kan? bacok. Dibacok, asli guru dibacok sekarang. Kamu jangan ngikutin ya. Enggak, paling cuma Ya dibacok sih boleh, mungkin pakai telunjuk dibacok. Set, gitu. Iya. Boleh. Jangan ya, kamu jangan ngikutin. enggak kok, enggak. Nah. Sejauh ini pencapaian yang menurut Bapak itu benar-benar paling besar gitu, Pak. Hmm, Pencapaian terbesar Bapak di hidup Bapak itu apa, Pak? iya. Menurut saya hari ini adalah pencapaian saya yang terbesar. Karena Ya karena saya tidak bisa membayangkan dulu hari ini saya akan duduk di sini sama Alin, sama guru-guru hebat di SMK Negeri Kesupada Herang. Menurut saya ini adalah pencapaian saya yang paling besar, paling tinggi gitu. Dan saya berdoa mudah-mudahan kedepannya kan pencapaiannya lebih tinggi lagi, lebih Amin, besar amin, lagi amin. gitu. Saya mah gak suka mikir-mikir kedepannya gimana gitu. Pokoknya jalani saja sekarang. Ikutin alurnya Pak. aja Ya, gitu. betul. Tapi ya diberikan rencana, harus ada juga rencana gitu. Setiap orang kan punya film kesukaannya masing-masing. Film. Iya, Hmm. dari Alin pribadi nih. Film Alin, apa ya? Alin suka drakor. Bapak suka drakor nggak? Suka. Waduh. Ya tapi sukanya nggak kayak ibu-ibu juga ya. Saya Ya mah ayah ampun. ngeliwat spoiler kayaknya rame ini nonton trailernya doang gitu. Keren doang. Iya trailernya doang saat itu, setelah itu saya nonton filmnya. Nah gitu dong, jadi nggak penasaran. Iya tapi
kayaknya saya lihat drakor itu memang harus kita itu harus terpacu ya. Kenapa jadi orang Indonesia banyak nonton orang luar gitu. Kan kamu juga jurusan BDP harusnya Iya. bikin kan, bikin sendiri gitu. Nanti. Jadi nanti saya bikinnya bukan film drakor nanti. Dralin, drama Alin Waduh, gitu nanti. sama siapa ya itu pasangan? Banyak di sini. Nanti bikin kamu sendiri film sendiri. Oh, gitu. Iya. Nanti dibayarin. Oh, bayar nonton film kamu sejam 50.000 gitu. Kayak Iya, kaya dong. kayak dong. Yakin nggak kamu kayak gitu? Bisa? Insya Allah Insya bisa. Allah. Harus Mudah-mudahan bisa bisa dong. harus. Iya. Soalnya udah jurusannya juga itu pasti juga Iya. harus belajar tentang Iya. pembuatan film dan Oh iya benar gitu. Gimana gimana? prinsip hidup Bapak apa? Hah? Prinsip hidup Bapak. Prinsip hidup saya. Waduh, berat ini. Saya Aduh. harus di-cut dulu ini, saya mikir dulu saya. Prinsip hidup saya apa ya? Apa? Banyak prinsip hidup saya mah. Cuman kalau yang paling utama yang menjadi modal saya bisa bertahan ya, bisa survive dengan kehidupan ini gitu ya. Itu satu saja sebenarnya. Apa, Pak? Kalau boleh tahu. Aduh. Maaf ini sedang ngerebek. Prinsipnya satu saja menurut saya, kita hidup di dunia itu harus punya pondasi. Kalau dalam bangunan itu ada pondasinya kan? Semen. Bukan, pondasi mah pondasi. Semen mah bahan pondasi gitu. Pondasi itu kalau bikin rumah kamu ya, nggak bisa langsung nyusun Betul. bata gitu, nggak Betul. bisa naik, harus ada pondasi yang ditanam dalam Oh, tanah itu. Iya, yang kayak besi-besi ya? Iya, besi-besinya kan ditanam itu. Nah, itu pondasinya. Nah, sekarang kan pondasinya kita apa? Kalau misalkan pondasinya kita cuman pakai bambu ya, nanti kena gempa roboh Goyang rumahnya. dong. Aduh, goyang-goyang. Nah, rumah makanya pondasinya kan dari besi ya, Mm-mm. karena besi kuat. Nah, saya juga dalam hidup ini punya prinsip kita harus kuat pondasi. Sekuat pondasi. Kuat pondasinya harus kuat gitu. Ya, apa pondasi saya? Menurut saya pondasi yang harus dikuatkan dalam kehidupan saya, ya boleh yang lain juga ditiru gitu. Yang harus dikuatkan menurut saya adalah agama gitu. Betul. Dimanapun kita berada, kalau kita beragama dan beragama Islam gitu, kalau saya kan, kalau mau dipindahin ke mana sama gitu, mau dipindahin ke Padaherang seperti itu, pindahin ke Tasik lagi tempat kelahiran saya akan seperti itu. Jadi saya akan aman dan nyaman dimanapun gitu. Prinsipnya adalah harus punya pondasi Intinya kita yang kita kuat. benar-benar harus punya pondasi apa setiap orang itu. Kamu punya pondasi nggak? Punya prinsip? Punya. Apa? Prinsip Alinma ya, jangan jangan kalau bisa mah jangan ngerepotin orang terus gitu. Mandiri gitu ya. Sebisa mungkin. Ya mandiri kan, bener. Jadi siswa itu harus punya profil pelajar Pancasila. Betul. Salah satunya kan ada kemandirian kan. Mm-mm. Jadi kamu mah yang ringan-ringan sekarang aja lah, nanti juga udah dewasa prinsipnya nambah lagi Iya, pasti. pasti beda lagi. Sekarang mah cuma belajar. Belajar. Namanya juga murid, siswa. Iya. benar. Tujuan yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini apa, Pak? Tujuan yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini, saya ingin mengumrohkan orang tua. Wih, Masya Allah. Insya Allah memang Amin ya, sudah, Pak, mudah-mudahan. amin, sudah ditekadkan gitu ya, sudah diniatkan. Mudah-mudahan bisa sesegera mungkin, mumpung orang tuanya masih lengkap, masih sehat lah segitu mah. Itu mudah-mudahan bisa terus. Doakan ya Alin ya. Iya, Doakan. didoain kok, Pak. Ini doakan ya sama para kru ya. Ya, siap. Siap. Setiap orang itu punya pengalaman hidup masing-masing, betul nggak, Pak? Punya. Pengalaman yang benar-benar paling terkesan menurut Bapak di hidup Bapak itu apa? Paling berkesan ya. Paling berkesan itu kalau menurut saya mah yang ingat ya ini mah ya. Iya. Yang ingat adalah berkesan dan ajaib ya. Berkesan dan ajaib. Ada lagi satu keajaiban dalam hidup saya itu. Apa, Pak? Diterima sebagai PNS di sini. Kenapa? Ini rahasia nih ya. Jangan dikasih tahu. Ini rahasia. Rahasia. Jadi hanya orang-orang yang nonton YouTube ini yang tahu ini. Nah, dulu waktu 2010 saya kan lulus kuliah. Lalu saya daftar PNS tuh. Di mana-mana orang kalau mau daftar PNS itu pasti bilangnya susah. Iya. Susah.
ingin jadi PNS itu sulit. Ya, ingin bahkan ada isu-isu harus pakai uang, harus pakai pelicin katanya Jadi gitu kayak ya. orang dalam gitu. Ya orang dalam, bener orang dalam. Ya tapi kan kalau Bapak kan berangkat dari keluarga yang tidak terlalu mampu ya untuk melakukan itu. Jadi ya saya libatkan langit saja. Iya, Saya jalan libatkan langit, Allah gitu iya. ya dalam ini. Saya punya cita-cita dari awal memang ingin jadi guru. Lalu saya ingin jadi guru teknik. Lalu saya mengejar lulus 2010 juga itu sudah habis-habisan karena saya ingin daftar PNS 2011-nya gitu. Sampai saya lulus 2010. Setelah itu saya daftar PNS di Ciamis. Dulu kan ini masih Ciamis, Lin. Iya, iya. Belum Kabupaten, Pangandaran, iya, belum. betul. Masih Ciamis dulu ini. Nah, saya daftar di Ciamis itu ditulisin sebagai guru RPL. Di SMK Ciamis. Gak tahu SMK-nya tuh di mana. Sampai sekarang? Enggak dulu. Dulu. Sekarang udah tahu di sini ya tuh. Nah, dulu juga saya nggak tahu mau ditempatkan di mana gitu, Lin ya. Pokoknya daftarlah lah gitu, daftar. Nah, saya tidak seperti orang lain berpikirnya kan, wah ini harus mengeluarkan uang gitu ya, pelicin, orang dalam lain sebagainya. Saya mah pokoknya ngapalkeun lah. Dan Alin juga harus tahu bahwa Bapak itu tidak ahli dalam menghitung kayak orang-orang pintar pada umumnya lah gitu ya. Berhitungnya itu jelek saya mah. Tulisan saya juga wah amburadul. Kalau saya tulis ya lebih bagusan tulisan dokter daripada tulisan saya. Padahal dokter nggak kebaca ya, Iya. apalagi saya gitu. Beneran, Pak? Beneran sok sekarang saya nulis. Yang pasti ngerti saya cuman saya doang gitu. Terus matematikanya jelek, sejarahnya apalagi. Nah, sedangkan matematika dan sejarah itu PPKN itu soal-soal PNS itu gitu. Gimana ya? Aduh, bingung ya. Bingung, pasti bingung. Bingung ya gimana ngapalinnya percuma ya. Mau ngapalin gimana orang yang udah bakatnya kayak gini kan? Ya udah saya pasrahin aja sama Allah gitu ya, sambil berdoa sambil tapi berusaha tetap ngapalin lah. Gimana cara? Pada akhirnya saya berpikir, saya mah mau berdoa saja lah, udah apa habis-habisan ngapalin ini, tinggal berusaha. 1 hari lagi tuh waktu itu. 1 hari lagi mau tes CPNS, saya doanya kayak gini. Ya Allah, saya memang tidak pintar, saya memang tidak cerdas. Saya mungkin dilahirkan oleh ibu kandung saya tidak diciptakan untuk jadi seorang yang jenius. Tidak diciptakan untuk jadi orang yang pintar. Tapi saya punya cita-cita, ya Allah saya ingin jadi PNS. Saya insya Allah kalau jadi PNS saya akan pegang amanahmu ya gitu ya. Itulah biasa merayu kan, yang berdoa kan merayu gitu. Pasti, iya. Nah, saya berpikir ini ya udah ya Allah berikan saja keajaiban bagi saya. Bukan keajaiban, keberuntungan saya bilang gitu. Berikan saja saya keberuntungan bagi saya sehingga saya bisa masuk PNS. Saya emang nggak tahu lah ya Allah gimana caranya. Sampai gitu saya berdoa dulu loh dia. Kata Allah teh mungkin ya Allah ini cerewet pisan orang teh gitu ini teh. Banyak maunya. Iya. Merayu-rayu kita kan harus ngerayu kan ya. Kalau berdoa kan harus merayu-rayu gitu. Pokoknya berikan beruntung aja ya Allah gimana caranya gitu. Saya gak punya uang buat bayar. Kalau ada pelicinnya kata orang ya. Otak seada-adanya gitu. Terus orang tua juga tidak punya koneksi, harus gimana? Tapi saya pengen, berikanlah keberuntungan aja gitu. Udah gitu, setiap doa kayak gitu ceritanya. Nah saya kan daftarlah biasa gitu. Dulu mah nggak ada komputer Lin, dulu mah. Pakai apa Pak? Tulis tangan. Oh jadi kayak ujian, ujian tulis tangan gitu, pakai patlot kan ya, tulis bulat-bulat kayak gitu. Nah jadi si lowongannya itu cuma 2 Lin. Guru RPL di Ciamis itu cuma menerima 2 orang dari seluruh Indonesia. Pikir ya 2 orang ya, cuma 2 orang. Nah saya adalah gimana ini ya cuma 2 orang. Ya udahlah, saya kan udah mintanya sama Allah ya 2 orang nih, gimana lah pokoknya mah berikan keajaiban aja ya Allah gitu ya 2 orang ini. Nah udahlah saya daftar aja dengan istihoroh kan, sama orang tua juga ngasih tahu, sama orang tua udah Ciamis aja, gak usah mikir kemana-mana, guru RPL karena saya suka ya RPL, ngoding saya suka gitu. Nah udah dapat daftarnya masuk gitu. Saya tesnya di SMP, di SMP 1 Ciamis. Kan ada tempat pendaftar tesnya itu di SMP. Di dekat kantor pos kalau sekarang. Kalau kamu sering ke Ciamis, ada alun-alun, ada kantor pos. Nah, di pinggir kantor pos itu ada SMP. Setelah SMP 1 itu di pinggirnya ada gedung putih ya gitu, yang Ciamis itu. Nah, saya tesnya di sana. Tes aja gitu udah. Nah, kalau dulu gak ada passing grade Lin. Jadi kita mau nilai berapapun
kalau nggak ada saingan, kita langsung otomatis keterima. Misalkan kamu daftar ke SMK pada Herang nih ya, dibutuhkan 5 ya. Iya. Yang daftar 5, ya pasti keterima 5-5-nya gitu. Iya, iya. Jadi Kalau dulu mah iya. mau nilainya 2, 3 gitu ya. Pasti keterima. Pasti keterima, Iya. soalnya yang daftar cuma 5. Iya, Kalau dulu mah kayak gitu, sekarang mah enggak, Lin. Jadi nilai juga harus gede sekarang mah. betul. Nah, pada saat itu saya daftar. Pan guru RPL cuma dibutuhkan 2 orang. Iya. Nah, saya daftar testing tuh ya. Ketika dilihat di pintu kan suka ditulis-tuliskin yang daftar ke TKJ siapa, yang daftar ke RPL siapa, daftar ke guru SD siapa gitu. Nah, dulu mah dipampang di pintu teh. Jadi tahu saya saingannya berapa orang gitu. Tahu. Ini saingannya 20 orang misalkan. Ini saingannya 10 orang. Nah, ketika saya buka pintu, dibuka tulisannya pendaftar guru RPL Kabupaten Ciamis. Cuma 2 orang, Len. 2. Iya, cuma 2 orang. Saya dan guru Kawali, SMK 1 Kawali, Pak Jajat namanya. Bahkan Pak Jajat pada saat itu mungkin belum terlalu kenal saya sama beliau gitu. Jadi karena aturannya kalau dibutuhkan 2, yang daftar 2, mau nilai berapapun itu kita pasti terima. Masya Allah. Makanya saya kalau lagi ngisi jawaban teh dibuleudan we sebisanya ya. Sing penting mah ya we buleudna gitu, buleud gitu ya. Itu akhirnya alhamdulillah semuanya sudah diisi, tinggal heheotan we gitu di luar. Kita mah dalam tanda kutip 90% udah diterima lah gitu ya. Cuman belum diumumin lah gitu. Nah, habis itu tibalah waktunya pengumuman, diumuminnya jam 1 malam. Jam 1 malam itu lewat bukan radio, koran kalau dulu, sekarang nggak ada koran ya. Nah, saya malam-malam itu buka website pembukaan itu dan koran, dilihat, di Papai SMK Ciamis, SMK pada Herang diterima guru RPL Giri Rahayu Bastian, dapat alhamdulillah gitu ya. Senengnya. Iya, senang bisa. Saya kalau ingat itu merinding, Lin ya, merinding. Kenapa? Karena itu kejadiannya benar-benar terjadi dalam kehidupan Bapak gitu. Jadi bukan kehidupan orang lain, kehidupan terjadi bahwa sekuat apapun, sepintar apapun, secerdas apapun kita, kalau kita tanpa melibatkan yang Sang Maha Pencipta gitu bohong lah, tidak akan terjadi apapun gitu. Berbeda kalau sebaliknya, kita kemampuannya biasa saja karena memang sudah berusaha. Saya juga bukan berarti saya mengalah sebelum waktunya kan. Iya, betul. Udah berusaha. Otak mau cuma segini-gininya. Ya matematikanya rusak gitu ya. Bahasa Indonesianya tidak bagus, PPKN-nya apalagi, harus ngapalin apa? Kalau PPKN itu dulu tuh undang-undang kayak gitu ya diapalin, bro, repot lah gitu. Saya langsung merayu saja sama yang punya gitu ya. Gitu. Apapun miliknya gitu saya. Tapi harapannya itu memang sudah sudah mentok, tidak tahu bahwa harus bagaimana lagi. Akhirnya saya kembalikan kepada yang punya gitu ya. Ya alhamdulillah ternyata terjawab, Blen. Terjawab. Makanya saya suka memberikan motivasi padanya sama Alin sekarang ya, sama siswa-siswa. Jangan putus asa lah gitu. Semua orang diciptakan itu berbeda-beda. Betul. Dan semuanya pasti diberikan rezeki sama Allah gitu. Saya rezekinya mungkin di guru, kamu mungkin suatu saat jadi apa. Jadi jangan berpatokan pada hal sekarang ini gitu. Iya, betul. Pada saat sekarang ini masih banyak kemungkinan ke depannya. Masih luas ya, Pak? Masih luas. Banget. Bahkan saya aja yang mungkin udah kepentok gitu masih diluas kan. Kok rezekinya masih ada gitu. Dari mana aja pasti datang. Boleh dipakai tipsnya itu yang tadi kalau berdoa ya. Betul. Oke. Ya Allah, Alin ini udah pinter ya Allah. Amin. Alin ini udah jenius, udah cerdas. Mau apa lagi ya Allah? Tinggal berikan saja keberuntungan gitu kan. Alin mau jadi dokter misalkan. Alin mau jadi apa? Silakan doa gitu. Dirayunya Allahnya itu dirayu. Sambil Alin sodakoh, Lin, sodakoh. Niatnya tapi harus lurus ya karena Allah gitu. Insya Allah nanti jadi Lin, jadi. Insya Allah gitu. Begitu, Lin. Iya, jadi intinya kita tuh kalau mempunyai keinginan selain dengan usaha, kita juga harus bisa berdoa. Berdoa betul. Berdoa kan ada tekniknya, Lin. Ya, gak bisa. asal. Ya Allah, lah yang itu ya Allah kan gak bisa gitu. Masa gitu? Iya gak bisa. Minta kok gitu? Iya minta kok gitu. Sok tanya sama ustadznya. Pertama kan adab dulu ya, wudhu dulu, sholat dulu. Terus kan merayu itu nggak bisa langsung, nggak bisa dipaksa, harus
dirayu-rayu dulu, ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, dirayu-rayu pakai Asmaul Husna dulu, setelah itu baru kita minta gitu. Ada caranya, ada tipsnya. Betul. Apalagi kalau kita dalam keadaan yang tidak tepat tempatnya, misalkan ya, misalkan mohon maaf ini di tempat mandi ya, di WC itu kan nggak boleh. Iya betul. Ya Allah di WC nggak boleh gitu ya. Dosa banget. Dosa banget gitu. Iya. Apalagi kamu misalkan dalam keadaan kondisi yang tidak layak lah gitu ya. Sebisanya ya diusahakan tempat yang layak, yang bersih gitu. Lanjut Pak. Boleh. Lanjut. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak. Kemarin Alin tuh lihat kelas 11 lagi ada apa ya, bimbingan dari Bapak untuk menjadi sutradara. Iya, betul? Iya, iya, iya. Heeh. Nah, itu gimana sih Pak agar menjadi sutradara yang baik? Dan benar. Saya juga sebenarnya kan dulu saya tadi udah bilang ya, Bapak kesini itu sebagai guru RPL. Iya. Nah, ini nih ada lagi nih. Tapi kok kata Alin, Bapak kok berani-beraninya dalam tanda kutip gitu ya, berani-beraninya Bapak mengajarkan jadi sutradara. Bapak ajak ke sini jadi guru RPL Iya, dulu daftarnya. betul. Kok sekarang Kok jadi bisa guru gitu? BDP gitu. Jadi inti ceritanya itu ya, inti maknanya adalah kita lagi-lagi ke yang tadi, kita tidak bisa berpatokan pada hari ini yang kita raih sekarang. Saya sekarang jadi guru BDP. Nanti ke depannya mungkin saja saya jadi guru otomotif mungkin. Gak tahu ya Pak ya? Gak tahu. Iya. Kamu sekarang jadi siswa. Nanti ke depannya sudah lulus, bisa saja kamu jadi tukang jahit misalkan ya. Iya. Bisa saja kamu jadi dokter. Bisa saja kamu jadi presiden. Padahal kamu awalnya jurusannya SMK Broadcasting. Iya. Gak ada. Pak Jokowi saja yang presiden, dulunya kan beliau pengrajin kayu. Apakah terpikir oleh beliau ingin akan jadi presiden? Kan tidak Pasti nyambung. Nah, termasuk saya sekarang sedang membimbing siswa kelas 11 untuk menjadi sutradara dan asisten sutradara. Nah, kelas 11 sekarang itu kita metodenya beda, Lin. Jadi kalau dulu mungkin satu kelas itu sama saya, Iya. satu kelas sama Pak Adit, satu kelas sama Pak Ohim. Sekarang mah enggak, kami kolaborasi. Satu kelas itu dibagi 11 divisi. Satu kelas itu dibagi 11 divisi, ada mulai dari produser, satu kelas itu dibagi jadi 3 production house. Ada yang bilang, ada yang bikin, mereka itu bikin Awan Production gitu ya, ada yang bikin Luminos Production, gak tahu mana Luminos gitu ya. Ada yang bikin apa Res Production, Luminos Pictures gitu ya, keren-keren lah namanya, mereka bikin sendiri. Nah, satu production house itu mereka dibagi 11 grup divisi, ada yang produser, ada yang sutradara, ada yang asisten, sampai DOP, sampai dengan ke bawah. Nah, kebetulan guru kita ini, salah satu guru kita Pak Adit itu ya. Betul. Kamu kan keajar ya sama Pak Adit. Iya, diajar. Beliau baru pulang dari Jogja nih, masih hangat. Beliau mengikuti pelatihan sebulan bahkan bersama orang-orang hebat dunia perfilman di sana. Nah, ilmu-ilmunya itu kita serap. Oh, ternyata gini. Oh, ternyata gini. Setelah diserap, diterima, Bapak juga ingin lebih paham lagi, saya ajarkan ke murid. Karena ketika kita dapat ilmu, itu dapat 1, Lin. Tapi kalau kita berbagi, kita dapat 2. Iya. Gitu. Artinya ilmunya dapat lebih paham saya kalau udah berbagi, Mam. Nah, jadi saya seolah-olah jadi guru sutradara ya. Iya. Padahal Bapak guru RPL Iya, dulu mah makanya gitu. bingung kok bisa gitu. Bisa lah gitu. Coba bayangin sama Alin, kalau saya sekarang besok harus berubah lagi jadi guru apa gitu. Gimana caranya, kan Bapak masa harus kuliah lagi? Kuliah Iya. lama loh 4 tahun. Iya. Yang sekarang Bapak jadi guru ini, aduh saya belum kuliah Pak, harus kuliah lagi. Wah lama tuh, kapan ngajar Alinnya tuh? Iya. Iya gitu. Jadi saya harus adaptasi. Ada ilmu baru, tangkap lagi, pelajari lagi, belajar lagi, ajarin. Ada ilmu baru, tangkap lagi, pelajari, ajarin. Gitu. Jadi guru mah, gitu. Jadi harus bisa gitu. Namun begitu mah gitu, Lin, kalau nggak seperti itu, mungkin saya nggak bisa bertahan di sini ya. Nggak bisa saya mah Pak, kata saya ke kepala sekolah gitu ya, nggak bisa. Saya mah maunya RPL gitu. Harus menyesuaikan. Harus sama menyesuaikan dong Iya, gitu. Nanti Alin juga akan belajar juga nanti. Oke. Maka next. Apalagi? Jadi mungkin cukup sampai di sini aja Pak. Oh siap, Iya. siap. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil,
kita itu setiap manusia Hmm. harus memiliki pondasi ya Pak. Benar, betul. Dan setiap keinginan kita harus melibatkan yang di Melibatkan atas juga, Allah, ya, betul. melibatkan Tuhan. Mm-mm. Terus mungkin yang terakhir, eh latih lagi, ayo. Iya. Ya, apapun skill kamu, apapun kondisi kamu sekarang ini, ayo. Ini saatnya kamu dan teman-teman kamu yang lainnya untuk improvisasi, upgrade kemampuan. Manfaatkan di sini kan ada bahasa bisa ya, bisa dipakai latihan buat public speaking, Betul. bisa dipakai latihan untuk mengasah mental, berbicara depan umum. Kakak kamu cuma ada 5 orang, nanti mah mungkin ada 50 orang. Belajar Berapa pede ya belajar intinya. pede, oh gitu. Jadikan ini. Mudah-mudahan subscribernya juga nanti nambah. Sekarang kan baru Amin. 250-an ya. Nanti mah jadi nambah 2.500 Wih, gitu. mudah-mudahan ya. Nanti kan kalau sudah checklist ini dapat penghasilan nih dari YouTube ya. YouTube ya. Yusuf, Iya, Yusuf. jauh banget Pak. Iya, enggak. T YouTube, sama S kan Yusuf. deket. Waduh. Udah jangan dipikirin. Oke, siap. Siap. Gitu aja. Ya. Oke lah. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa ya, ini tuh menjadi motivasi bagi Alin. Hmm, Dari pengalaman siap. Bapak, pokoknya Oke. bikin Alin kayak belajar lagi. Siap. Harus. Terus. Udah? Monggo, gimana? Oke, cukup sekian dari kami dan terima kasih Bapak Giri. Sama-sama Alin ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Oke, siap. Mantap. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.